بذكرك قلبي يشيد يا نور السماء يا صادق الوجه في حد الحب قلبي يلين السلام عليك يا حبيبي في ليالي النور قلبي يسري نصبح تسبيح يا سعادة الوجود السلام عليك يا صادق الوجه يا نور الحياة برحمتك قلبي يزيد يا مالك الملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk sambil belajar mengiqrab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170 dan 171. Ya, saya sudah mencoba membuatnya apa adanya gitu ya. Saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 170 yang bunyinya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa artinya dan sebagai kata dia adalah huruf al-atfu karena dimulai di awal kalimat maka dia berfungsi sebagai waw wa isti'nafiyah ya. Kemudian iza itu artinya apabila, dia merupakan isim syarat dan juga berfungsi sebagai dzaraf zaman dengan i'rabnya mansub. Nah, di nahwu saya coba mengisinya dengan maf'ul fih. Kemudian qila itu artinya dikatakan, merupakan fi'il madi yang majhul wazan 3 dengan dhamir mustatir wa. Karena dia fi'il majhul berdhamir huwa, maka tentu fa'ilnya akan melihat yang di bawahnya. La artinya kepada, merupakan huruf jar. Artinya mereka dengan dhamir mustatir yang majrur. Lahum adalah jar majrur yang muta'alik ke qila. Maka saya menetapkan bahwa idza qila lahum itu juga merupakan maf'ul fih secara keseluruhan. Sedangkan qila adalah fi'il majhul dan lahum itu berfungsi sebagai hal. Kemudian pada idza ini juga dimulai dengan syarat yang akan dilihat di bawahnya. Ittabi'u artinya ikutilah. Dia merupakan fi'il amar wazan 8 dengan dhamir mustatir antum yang berfungsi sebagai fa'il marfu'. Dan di dalam kolom nahwu dia ditulis sebagai fi'il fa'il. Ma artinya apa yang? Dia adalah isim mausul dengan i'rab yang mansub karena dia berfungsi sebagai maf'ul bih dari ittabi'u. Kemudian anzala artinya telah menurunkan, dia merupakan fi'il madi yang fathah wazan 7 dengan dhamir mustatir huwa yang fa'ilnya adalah isim lafzul jalalah Allahu di bawahnya, yaitu isim yang marfu
berfungsi sebagai fa'il dari anzala. Dan ma anzalallahu itu karena dia dikaitkan dengan adanya isim mausul, maka dia juga berfungsi sebagai maf'ul bih. Dan ittabi'u ma anzalallahu dia adalah berfungsi sebagai naibul fa'il dari fi'il majhul qila. Dan ittabi'u ma anzalallahu juga berfungsi sebagai maf'ul bih dari maqulul qaul untuk fi'il qila. Dan kemudian idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah adalah syarat yang ghairu jazamah dari isim syarat iza. Begitu. Saya sampai ke Allahu. Barangkali ada diskusi. Silakan. Pak Fauzi, Ya. itu yang itabi'u ma anzalallah, itu kan di satu sisi dia itu sebagai naibul fa'il ya. Ya. Tetapi di satu sisi dia itu sebagai maqulun qaul yang i'rabnya itu dia nasab. Kalau maqulun qaul itu kan ibaratnya maf'ul ya. Ya. Jadi ini kontradiktif dong. Ya, artinya kita melihat dari sisi pandang aja, sisi pandang. Kalau kita memandang dia sebagai naibul fa'il, artinya dia menjadi fa'il bagi fi'il majhul qila tanpa melihat bahwa dia itu nasab. Tapi ketika kita melihat bahwa qila itu adalah fi'il majhul yang mempunyai maqulul qaul, yang mempunyai mansub maf'ul bih, maka yang menjadi mansub daripada yang menjadi maqulul qaul dari qila itu adalah itu ittabi'u ma anzalallah. Jadi sisi pandang aja Bu, tidak sekaligus kita campurkan begitu. Karena di dalam nahwu ini kan bisa dia kadang-kadang dia sebagai marfu' tapi dia juga bisa menjadi naibul mahali mahali fa'il mahali nasab gitu ya. Mahali nasab gitu. Itu jawaban dari saya, barangkali ada yang bisa menambahkan. Mungkin harus diambil salah satu kali Pak ya, karena kalau namanya fiil yang majhul itu Ya. kan dia lebih memprioritaskan dia naibul fa'ilnya. Kalau dia ada dua, baru yang satunya jadi maf'ul bih. Oh begitu. Yang pertamanya biasanya naibul fa'il Pak. Oh begitu ya. Ya. Kalau saya sih gitu. Nah. Kalau untuk Tapi ini kan saya pisahkan Pak, saya pisahkan ya. Ya. Pisahkan dengan jelas ya. Kemudian kalau memang ini bisa aja dihapus saja. Tapi nanti kita terima informasi dari Musrif barangkali gimana? Ya, nanti Pak Musrif lagi. Nah. Yang lain apa? Ada yang Pak, saya coba nyumbang sedikit ya. Ya. Kalau misalnya naibul fa'ilnya itu umpama tidak kita singgung. Karena fi'il fa'ilnya itu sudah masuk di qila di situ. Fi'il fa'il di situ ada kan. Nah, kemudian dia kan menjadi berikutnya kan adalah ma'ful bih lahum. Nah, ini fi'il fa'ilnya menjadi lahumnya menjadi ma'ful bih, ke bawahnya kan fi'il fa'il lagi itu itabi'u. Kemudian menjadi ma'ful bih lagi. Nah, di mana kesemuanya ini menjadi syarat dia daripada iza tadi, bisa kayak gitu. Oh gitu ya. Nah. Iya. Jadi memang kan kadang-kadang kan naibul fa'il itu kan tidak dicari kan kadang-kadang kan. Iya. Saya agak lemah nih di dalam fi'il majhul ini ya. Karena fi'il majhul ini kalau saya tetap memandang bahwa dia itu adalah berfi'il dhamir mustatir huwa gitu ya. Iya. Meskipun dia majhul. Iya. Karena mungkin kekurangan pemahaman saya begitu. Sehingga saya mencari di bawahnya apa yang menjadi pengganti huwa ini begitu. Kebetulan yang menjadi pengganti huwa itu kan ittabi'u. Ya kan? Nah, ittabi'u itu dia bersilah ke bawahnya. Ma'anzalallah. Ittabi'u ma'anzalallah itu jadi maf'ul dari ittabi'u, dari maf'ul dari ittabi'u gitu.
Tapi ya itabi'u, jadi itabi'u sendiri kan bisa jadi aja ya, itu. bisa Fi'il aja fa'il tapi kan. Itabi'u yang mana? ma'adalallahu itu kan jadi kalimat sendiri kan. Fi'il fa'il maf'ul bih juga kan. Ya, Iya, Itabi'u itabi'u kesana ma'adalallahu. teh Nah, itabi'u ma anzalallah itu kan satu kalimat sempurna. iya, satu Nah, kalimat itu kan sempurna enggak. sudah. Kalau kalimat, misalkan kalimat kan boleh jadi naibul fa'il. betul. Iya, kalimat boleh jadi mufail. Tapi ini kan isi pembicaraan sebetulnya ya. Isi pembicaraannya ketika dikatakan gitu ya. Iya. Berarti kalau saya sih lebih ke dia itu majhulnya itu yang tersimpan karena dia kan Iya. kalau fiil kalau huwa atau hiya itu kan jawazan ya, boleh Iya. boleh ditampakkan, boleh tidak gitu. Iya. Ya dia di situ kan dia Allah ya. Iya. Iya gitu. Iya. Kalau saya Tertentu sependapat dengan Bu Allah, Risma. Allah Ya. ya, betul ya. Iya. Oke, jadi begini, untuk yang nyari nabiul fa'il itu memilih naibul fa'il adalah sebuah kalimat itu salah. Nabiul fa'il itu dalam posisi ini diwakili oleh huwa. Jadi tulisan fi'il majhul di sebelah kanan tidak perlu, cukup fi'il minus naibul fa'il di kanan itu. Ya. Oh, gitu Fi'il ya. naibul fa'il itu di situ. Ya. Jadi itu naibul fa'il nggak usah pakai majhul. Majhul kan udah ada di kiri. Di kiri. Kalau di kanan sih cukup fi'il naibul fa'il. Naibul fa'il ya itu. Nah, itu sudah ada Naibul fa'il naibul gitu ya. fa'il. Iya, betul. Minus naibul fa'il, naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Maka naibul fa'il yang di bawah tidak perlu ada, dibuang. Iya. Jadi maf'ulul qaul, maf'ulul aul dari kola itu sudah betul di situ ya. Tetapi Jadi naibul fa'ilnya dihilangkan. itu dibuang, itu jadi hijau aja. Ya. Jadikan hijau aja udah, sama dengan itu kan itu kalimat yang sempurna di mana maf'ul bihnya punya kalimat sempurna lagi itu oke. Ya. Nah, jadi itu nanti warna hijau yang barusan dibuang itu. Tetapi ini ada rancu sedikit lagi mengenai maf'ul fih. Nah, ini jadi maf'ul fih itu dimunculkan apabila kita tidak menggunakan dia sebagai tanda isim syarat. Jadi tulis maf'ul. Tapi kalau kita sekarang mau jadikan ida itu Syarat. berikutnya ada syarat dan ada jawab, tidak perlu di situ ada maf'ul fih. Gitu. Ya. Tidak perlu. Jadi maf'ul fihnya dibuang. Di kanan yang datar maupun yang tegak dijadikan biru sama biru begitu. Terus biru apa sih? Biru muda ya. Biru muda. Biru muda ya. Nah, jadi lebih clear nih. Jadi kalau kita lihat ida itu sebagai huruf syarat. Kalimat syaratnya mulai dari kila. Kan? Sampai ke Kilalahum. Nah, kilalahum sebetulnya sampai di situ bisa jadi syarat. Cuma kemudian kita punya si kila itu memiliki kalimat berikutnya yaitu maf'ulul qaulnya dimulai dari atabi'u ma anjalallahu. Nah, itu semua adalah maf'ulul qaul. Jadi boleh di situ. Jadi gambar maf'ulul qaul ke bawahnya sudah clear, sudah boleh. Cuma tadi karena ingin menunjukkan dorob majrub misalnya di kolom sorob boleh saja. Dorob madrub itu dibuat, tetapi dorob madrub adalah untuk seluruh syarat dan jawab. Itu dorob madrub. Jadi si apabilanya itu berlaku kepada syarat dan jawab kan gitu. Iya. Dorob madrub berarti sampai ke bawah nih Pak ya? Nanti harus digeser tuh yang hijau dan itu ke kiri agak sulit gitu. Tetapi nanti itu dorob madrub itu bablas sampai menjawab si syarat dan jawabnya. Kalau di kanan sekarang sudah betul, jadi bentuknya jadi sederhana nih. Ada syarat gitu, yang terdiri dari fi'il naibul fa'il dan kemudian soal apakah lahumnya dia
jadi hal atau jadi maf'ul ghairu sharih, situ silahkan. Tetapi hal juga sudah cukup, sudah menjelaskan. Tapi kemudian si kilanya punya maf'ulul kaul. Maf'ulul kaulnya sebuah kalimat sempurna warna hijau. Yang warna hijau itu punya maf'ul bih, di mana si maf'ul bihnya adalah terdiri dari mausul silah, di mana silahnya berupa kalimat sempurna warna kuning, kan gitu jadinya. Jadi warna kuning cucu kalimat terhadap maf'ul bih sudah betul. Si hijau adalah kalimat maukulul kaul dari kila. Kemudian kalimat mulai dari kila sampai tadi Allahunya semuanya jadi syarat warna hijau. Itu udah apa sekarang? Silakan. Sama dengan yang dibilang Bu Lisma tadi bahwa itu harus dipilih satu. Jadi itu sebagai maf'ulul kaul, tidak sebagai maf'ulul fa'il. Boleh tanya sedikit Pak Musrik. Silakan. Itu kalau kila kemudian apa tadi domir mustatirnya huanya itu tadi disebutin katanya Allah, kan menurut saya kurang cocok ya. Coba sekarang kalau misalnya naibul fa'ilnya yang huwa itu misalnya Allah kita jadikan zohir ya. Berarti kila Allahu kan gitu. Terus? Berarti kan Allah dikatakan kan seperti itu. Oh, enggak, bukan. Kalau dibalik dizohirkan, Jadi dirubah. Allah mengatakan kepada si naibul fa'il, karena naibul fa'il itu statusnya iya. kan asalnya itu jadi maksudnya Pak Pratiwa itu huwanya itu jangan didefinisikan Allah gitu maksudnya Iya. Pak Pratiwa ya. Gitu maksudnya Pak Pratiwa? Iya. Ulangi putus Pak Pratiwa. Ulangi Pak Pratiwa. Oh, putus deh. Sebenarnya kan yang kalau di dalam film Majhul ini itu pelakunya kan disembunyikan ya Pak ya. Ya. Disembunyikan sehingga dia tersembunyi begitu. Jadi yang berfungsi sebagai berperan itu adalah kalimat negatifnya gitu, kalimat pasifnya gitu kan. Iya. Yang maf'ulnya itu. Maf'ulnya gitu, maf'ul bihnya itu ya. Ya, maf'ul qaulul. Pak Fauji lagi putus nih. Ya. Pak Musrik boleh itu. Silakan. Secara kaidah kila mengambil naibul fa'ilnya dari mustatir, itu kaidahnya boleh dikatakan nggak ada Pak. Biasanya kalau di pasif itu yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul. Iya. Nah, sedangkan di sini maf'ul adalah sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il maf'ul di sini adalah dia marfu, sedangkan naibul fa'ilnya sedangkan maf'ulnya adalah mansub. Pertanyaan saya, kalau yang naibul fa'il sebagai naibul fa'il itu adalah murob, irob, apakah sebagai maf'ul juga bisa irob? Harus irob. Bukankah bisa mabni? Bisa mabni. Ya, pertanyaannya gimana? Kan bisa mabni. Itu kan mabni. Huwa itu mabni juga. Kalau mabniun ala harokat. Jadi mabni sesuai dengan harokatnya. Walaupun di sini harokatnya adalah marfu, dia tetap mansub, Pak. Nah, jadi dengan demikian, karena naibul fa'il ini juga sebagai maf'ul qaul, naibul fa'il ini juga sebagai, kalau maf'ul qaul berarti sebagai maf'ul bih. Kalau sebagai maf'ul bih, maka dia mansub dan dia mabni. Yang mana Pak? Yang barusan Pak, yang naibul fa'il itu Pak, yang kila itu Pak. Ya. Nah, saya ulang Pak. Silakan. Nah, saya ulang bahwa kila itu adalah
apa namanya fi'il majhul. Fi'il majhul dengan mengambil mustatir yang ada di dalam eh, dalam lafaz itu tidak tepat untuk sebagai naibul fa'il. Secara kaidah naibul fa'il daripada suatu lafaz yang mazhul adalah maf'ulnya. Saya makan nasi, nasi dimakan saya. Nah, itu sebagai maf'ulnya. Nah, sementara sekarang yang menjadi naibul fa'il di sini adalah marfu. Nah, sedangkan juga dia sebagai maf'ul bih, juga sebagai maf'ulul qaul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau naibul fa'il tetap harus murab? Harus irobnya marfu. Apakah yang mansub ini murab atau bisa bina? Bina bisa. Bina kan bebas mau dijadikan apa saja. Nah, itu dia makanya Pak. Kalau dia bebas dijadikan apa aja, berarti naibul fa'il di sini bisa menjadi maf'ul bih. Eh, Boleh, Maf'ul boleh saya bih. berkomentar, Pak? Silakan Pak Hatta. Silakan. Di beberapa i'rabul Quran itu ada perbedaan dalam masalah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Untuk i'rabul Quran Nahjul Qawim, ini saya mencontek dari Nahjul Qawim mengatakan bahwa qila fil madi mabni majhul. Nah, tetapi pada i'rabul Quran Nahjul Qawim itu diasalkan pada asalnya. Nah, qila itu qala domirnya huwa yang rujuk balik kepada Allah. Nah, ittabi'u ma anzalallah. Nah, ittabi'u ma anzalallah itu sebagai kalam sempurna berkedudukan mansub sebagai maqulul qaul. Ittabi'u ma anzalallah berkedudukan mansub sebagai maqulul qaul. Itu pada asalnya. Nah, yang ditulis pada i'rabul Quran Nahjul Qawim ini yang demikian, yang telah disebutkan oleh Pak Musrib tersebut. Nah, yang disebutkan oleh Pak Musrib yang ini sejalan dengan i'rabul Quran Nahjul Qawim. Nah, tetapi sebenarnya yang dituliskan di dalam Nahjul Qawim itu merujuk kepada asal. Pada asalnya qala, nah berdomir huwa, sedangkan ittabi'u ma anzalallah pada kedudukan mansub sebagai maqulul qaul. Tetapi pada i'rabul Quran yang lain ada beberapa i'rabul Quran banyak, termasuk pada kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa memang awalnya mansub sebagai maqulul qaul, tetapi sekarang karena qila sebagai fi'il majhul, makanya maqulul qaul tersebut sekarang berkedudukan sebagai naibul fa'il. Nah, ada banyak perbedaan-perbedaan dari i'rabul Quran tersebut. Tetapi yang pada kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa ittabi'u ma anzalallahu berkedudukan ropa sebagai naibul fa'il, itu sebagai finishnya. Sedangkan yang pada i'rabul Quran yang tadi disebutkan oleh Pak Musrib itu merujuk kepada asalnya. Itu ada pada Nahjul Qawim. Demikian, Pak. Oke, jadi kalau mau merujuk pada penjelasan Pak Hatta, maka ini cocok dengan Pak Aruf bahwa maqulul qaulnya itu dalam kurung menjadi naibul fa'il. Sehingga di atasnya cukup fi'il saja di bagian qila. Jadi kembali ke Pak Pauji seperti awal, tetapi jangan ditulis maf'ul bih di situ. Maqulul qaul dalam kurung adalah naibul fa'il. Gitu. Jadi dia maqulul qaul ya karena ada kata qila, tetapi karena dibutuhkan sebuah naibul fa'il
yang asalnya dari sebelumnya adalah maf'ul seperti Pak Aruf bilang, maka dia boleh jadi naibul fa'il. Begitu. Jadi tolong diganti maf'ul bihnya dibuang Pak di situ. Oh, Bukan iya. maf'ul bih lagi. Iya. Bukan maf'ul lagi ya. Jadi Tapi Ini harus salah naibul satu, Pak. fa'il. jadi Harus naibul salah fa'il dia satu. Pak ya. Iya. Iya. Jadi maf'ul Jadi bihnya artinya maf'ulul qaul atau naibul dalam fa'il itu. Naibul kurung, fa'il. dalam Begini kurung. saja Pak, bagaimana saya mengusulkan begini, Eh, naibul fa'il yang berasal dari maqulul qaul itu usulan saja. Naibul fa'il yang berasal dari maqulul qaul. Naibul fa'il dari maf'ulul Dari qaul gitu ya. maqulul qaul. Ya. Pakai Jadi dalam naibul kurung juga fa'il yang asalnya boleh. dari maqulul qaul. Gitu ya. Naibul fa'il dari maf'ulul qaul gitu. Betul. Nah, di atasnya fi'il saja, jangan ada naibul fa'il karena naibul Oh fa'il Ya, iya bisa naibul betul. fa'ilnya diganti. dibuang. Ya. Ya. Ya, kembali lagi ya kayak tadi. Hmm. Ya, tapi ada perubahan ya Pak ya. 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 Jadi terakhirnya itu yang kita sepakati bahwa qila ini adalah fi'il madi majhul yang naibul fa'ilnya adalah ittabi'u ma anzalallah. Ya, kemudian lahum adalah hal karena jar majrur yang muta'alliq ke qila. Kemudian ittabi'u adalah fi'il fa'il, ma anzalallah adalah maf'ul bih dari ittabi'u. Kemudian qila lahumut tabi'u ma anzalallah itu adalah syarat dari ghairu jazm. Gitu ya? Ya, itu udah betul dah. Ya. Satu Oke. lagi, itabi'u ma'adalallahu menjadi naibul fa'il dari kila. Ya. 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 Ya kan naibul fa'ilnya itu panjang ini. Ya. Ya, udah betul itu. Ya. Mulai itabi'u kan ya naibul fa'ilnya. Ya kan mulai itba'u ini. Mulai tabi'u. Sama ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya Pak ya. Ya, ke jawabnya. Jawabnya ya. Ada yang bisa ini melanjutkan atau saya aja? Langsung aja. Langsung ya. Langsung Qalu ya. Qalu artinya mereka berkata. Ini adalah fi'il madi wazan 3 dengan domir mustatir hum menjadi fa'il marfu' sehingga di nahwu sarafnya ditulis sebagai fi'il fa'il. Kemudian bal itu terjemahannya adalah bahkan. Dia merupakan huruf al-atfu dan disebut juga dengan idrob atau berpaling atau memalingkan begitu ya. Kemudian bal nattabi'u itu adalah kami mengikuti. Itu adalah fi'il mudhorik wazan 8 dengan domir mustatir nahnu sebagai fa'il marfu' dan di kolom nahwu ditulis sebagai fi'il fa'il. Kita teruskan. Ma artinya apa yang dia adalah isim mausul yang mansub. Karena dia isim mausul maka dia mempunyai silah yang ada di bawahnya. Yaitu alfaina artinya telah kami dapati merupakan fi'il madi wajan 7 dengan domir mustatir nahnu yang fa'il marfu' sedangkan di kolom nahwunya ditulis sebagai fi'il fa'il yang baru. Alaihi, ala adalah huruf jar artinya atas, hi-nya atasnya, alaihi adalah jar majrur yang muta'alliq ke alfaina dan dia di dalam kolom nahwunya ditulis sebagai hal. Dan aba ini adalah isim yang jamak dari abu ya, sehingga abaa itu ditulis sebagai nenek-nenek moyang, artinya ya isim mansub mudhof berfungsi sebagai mudhof dari mudhof ilaih di bawahnya, dan abaana adalah mudhof ilaih yang berfungsi sebagai maf'ul bih dari alfaina. Dan bal nattabi'u ma alaihi abaana adalah maf'ul bih
maqulul qaul yang menjadi jawab syarat dari qalu. Sedangkan ma alfaina alaihi aba'ana adalah maf'ul bih dari fiil fa'il. Jadi sebagai silah dari ma. Fiil fa'il nattabi'u. Saya ulangi. Bal sebagai huruf idrob, nattabi'u sebagai fiil fa'il, ma adalah isim mausul sebagai maf'ul bih dari nattabi'u, alfaina alaihi aba'ana adalah silah mausul juga berfungsi sebagai maf'ul bih. Kemudian alfaina adalah fiil fa'il, itu anak kalimat dari nattabi'u tadi ya, fiil fa'il. Kemudian alaihi itu adalah jar majrur yang muta'alid ke alfaina sebagai hal. Aba'ana itu adalah mudhof ilaih berfungsi sebagai maf'ul bih dari alfaina. Sedangkan bal nattabi'u alfaina alaihi aba'ana adalah maf'ul bih maqulul qaul dari qalu, dan dia merupakan qalu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana adalah jawab syarat dari yang di atasnya. Begitu. Oke. Silakan kita diskusi. Boleh Pak Uji, saya ingin berkomentar masalah yang bal itu, yang bal. Ya, silakan. Mohon ditampilkan yang bal. Yang bal ini ya. Nih, ya ini. Di scroll sedikit yang bal itu, mohon. Ini balnya yang ini kan, bukan? Ya. Itu udah. Ya. Oke. Mal di sini Pak artinya bahkan. Sebenarnya bal itu mempunyai makna idrob, sedangkan idrob ada dua, ada ibtoli dan intikoli. Nah, di sini yang saya mau sampaikan begini. Memang di Quran terjemah perkata ada yang menerjemahkan bal itu sebagai bahkan. Pada Al-Quran hampir seluruhnya bal itu adalah intikoli yang diartikan dengan bahkan. Tetapi untuk ayat ini bal di sini sebagai ibtoli. Jadi bukan berpaling dari suatu kisah ke kisah lain untuk bal di sini maknanya. Nah, makanya yang cocok untuk bal di sini adalah tetapi. Nah, kita lihat pada terjemahan Al-Quran sebenarnya untuk terjemahan per kalimatnya itu adalah tetapi. Nah, bal ini adalah tetapi. Jadi yang cocok untuk arti bal di sini adalah tetapi. Nah, apa yang hendak saya sampaikan di sini kan bal ini sebagai huruf ataf. Nah, bal kita udah tahu ada pada huruf al-atfu. Nah, atap kemana? Nah, kita yang ingin kita cari itu atap kemana? Makanya saya sampaikan begini. Nah, atapnya itu kepada kalimat yang mahdzuf, tidak diterangkan dalam kalimat ini. Nah, takdirnya, perkiraannya begini. Mereka berkata begini, la nattabi'u ma anzalallah. La nattabi'u ma anzalallah. Kami tidak mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya syariat yang diturunkan oleh Allah. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tetapi kami mengikuti kebiasaan yang kami temukan, yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, itu penjelasannya. Jadi saya jelaskan di sini untuk mengetahui bal sebagai huruf al-atfu. Nah, atapnya kemana? Atapnya kepada lafaz yang mahdzuf yang tidak disebutkan dalam kalimat, tetapi kita pahami dari kalimat sebelumnya. Nah, kan dikatakan ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah, syariat yang diturunkan oleh Allah. Nah, kepada orang kafir tersebut. Nah, orang kafir menjawab bal nattabi'u ma alfaina aba'ana, tetapi kami mengikuti. Nah, di sini berarti ada tetapi di sini atapnya kemana? Atapnya kepada lafaz yang tidak disebutkan. La nattabi'u ma anzalallah, kami tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah, tetapi kami mengikuti. Nah, itu yang saya sampaikan di sini. Demikian Pak Pauji, mangga.
Baik Sekalian Pak. Pak Hatta sekalian supaya bisa dibedakan dengan yang idrob ibtali yang berartikan bahkan itu. Idrob Sekalian. ibtoli itu intikoli, nah diartikan bahkan. Idrob intikoli itu berpaling dari suatu kisah ke kisah yang lainnya. Jadi untuk idrob intikoli dari sesudah bal itu tidak ada sambungannya dengan yang sebelum bal. Nah, sedangkan yang ini, nah ada sambungannya dengan yang sebelumnya, tetapi tidak disebutkan dalam kalimat. Nah, kami tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah, tetapi kami mengikuti apa-apa yang kami temukan pada nenek moyang kami. Itu yang jadi titik beratnya. Intikoli. Ya, saya lihat di terjemahan yang sebelah kanan ini sudah menggunakan tetapi, Pak. Jadi, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab dalam tanda kurung tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ya. Jadi tepat ini ya, bahwa itu yang cocok ya. Ya, yang tepat ini itu. bahwa bahkan ini pada ayat ini diganti jadi tetapi gitu ya. Ya, Tapi kan saya menggunakan terjemahan ini, terjemahan dari Al-Quran online itu. Memang saya juga baca ada bahkan ketika saya membaca pun, wah ini sepertinya perlu perlu dikritisi nih. Ini kita lihat di kitab-kitab tafsir, ini dijelaskan bahwa di sini bukan idrob intikoli tetapi idrob ibtoli. Sedangkan idrob ibtoli itu terjemahnya adalah tetapi, karena bukan berpaling dari suatu kisah ke kisah lain, tetapi membatalkan dari hukum yang sebelumnya. Balik. Pak Hatta, Pak Fauji. Ya. Dari tafsir itu kita sudah baca. Tapi yang paling pokok, kita harus paham kaidahnya itu apa, hukumnya itu apa. Nah, Pak Hatta, punten. Wah, yang Pak Hatta tadi agak terbalik. Jadi, kalau yang ibtali, kita sudah merah, masih kita ikutin yang merah ini, tapi dengan perubahan sedikit. Tapi kalau yang ibtikoli, hukumnya yang merah, kita ganti menjadi yang putih. Nah gitu. Nah, tadi di sini Allah menyebutkan bahwa Allah mereka harus mengikuti petunjuk Allah. Tetapi mereka punya petunjuk yang sudah ada dari nenek moyangnya. Itu hukumnya. Jadi hukum yang lama dirubah menjadi hukum yang baru oleh mereka. Hukum yang ada, hukum yang diberikan mereka tidak pakai, tetapi hukum ini mereka jalankan. Hukum yang dari nenek moyangnya mereka jalankan. Nah, kalau ibtikoli itu hukum yang ada yang dari Allah dijalankan, tapi dengan modifikasi, dengan tambahan. Nah itu hukum dan kaidahnya seperti itu. Itu yang mesti dipahami mungkin. Pak Hatta, kalau saya salah, mangga diperbaiki. Enggak, Pak Aruf, Pak Hatta, Pak Fauji. Enggak ada yang salah. Tetapi kita dalam hal ini, dalam kita menerjemah, ketika kita artikan bal sebagai bahkan, enggak apa-apa di sebelah kiri itu, karena yang kita tahu di buku kosakata maupun di terjemah itu tertulisnya bahkan. Nah, tetapi semua huruf aku, ya gitu ya, bahkan di kanannya cukup aku aja, nggak usah Pak Fauji repot-repot pakai idro, pakai intikoli, nggak perlu. Kenapa? Karena kita level intikoli atau idro itu di kanan. Setelah nahu, bahkan ditafsir di kanan gitu loh. Kita mah cukup aja kalau di kiri mah bahkan huruf aku, di mana huruf aku jangankan bal, wow aja kan macam-macam, bisa dan, bisa tetapi juga, bisa kemudian, bisa segala banyak hal, termasuk bal. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Aruf, kalau terjemahannya nanti di dalam tasrifnya bahkan, artinya hukumnya apa yang sudah lalu, kemudian berikutnya ditambahi, contohnya tadi merahnya bahkan merah tebal, misalnya itu bahkan. Kalau tetapi
kebalikan bahwa apa yang terjadi tetapi ini menyeleneh, nah gitu, itu baru pakai tetapi. Bahkan tetapi boleh menggunakan bal dalam bahasa Arabnya gitu loh. Jadi kita ngomong sekarang kalau ketemu bal, kemudian diterjemahkan di sebelah kiri bahkan, di tengahnya al-atfu, kemudian baru nanti di kanannya kita pilih apakah benar itu hanya bahkan seperti waw itu dan, atau ada hal-hal lain. Nah, konteksnya adalah dengan konteks kalimat. Tadi Pak Hatta sudah nyebutkan konteks kalimat dengan cerita di atasnya. Ini bukan lurus seperti Pak Aruf. Bukan. Karena ini bukan merah, kemudian ini lebih daripada merah. Tetapi ini pakai kata tetapi. Gitu. Karena sebelumnya adalah menyuruh Allah meneruskan, untuk mengikuti perintah Allah. Dia mah justru tidak gitu, makanya digantilah di kanan di dalam tafsirnya mengikuti aturan-aturan yang Pak Aruf dan Pak Hatta diskusikan. Jadi kalau bagi kita mah di KBI dalam KTI di kirinya biarkan bal, di kakinya biarkan bahkan, kemudian diperoleh bahkan itu di mana di huruf al-atfu cukup, baru kemudian di kanan itu kita jelaskan kenapa bahkan menjadi tetapi. Nah, karena ternyata bal itu bukan hanya bahkan, persis seperti waw juga memiliki arti-arti lain. Jadi tidak membuat tambahan baru di bagian tengah, di bagian sorotnya itu. Nah, yang kita tahu di situ al-atfu. Gitu loh Pak Aril. Biar Pak Aril yang lain juga tidak kemudian tercampur-campur dengan informasi tambahan yang harusnya di sebelah kanan, yaitu di dalam tafsir di kanan, gitu, baru bisa. Kalau di kiri biarin aja, tetap begitu. Bal adalah bahkan, kemudian huruf atfu, bahwa di kanan nanti jadi akan tetapi, menjadi tidak tetapi, gitu ya. Itu lebih ditekankan lagi, tidak yang di atas tetapi, nah, itu adalah nanti di tataran tasrif, barulah kita berbicara intikal dan sebagainya, begitu. Gitu maksud saya, supaya nanti tulisan-tulisan di bagian tengah itu tidak terlalu banyak informasi baru yang tidak ada di dalam pelajaran KBI, jadi berat nanti. Baik. Ya. Gitu. Salut Pak Musrif, salut sama Pak Hatta, responsif. Responsif. Itu. Ya, Tadinya saya nungguin penjelasan Pak Fauji, Enggak, saya akan mencantumkan idrop itu supaya saya tahu idrop itu apa sih sebenarnya gitu. Bagus, responsif gitu. Bagus. Baik Pak, ya. Bisa memberi contoh merah dan lebih merah tuh. Dan tapi tidak merah itu hebat itu. Gambaran itu yang disampaikan oleh Pak Aruf itu hebat, itu bagus. Nah, kalau Pak sudah jelas dia tahu bahwa ada berbagai macam. Nanti juga ketemu berbagai macam juga begitu. Bagus. Terima kasih. Baik. Tidak jadi liar gitu. Pak Widi dari tadi udah pegang-pegang kepala aja, ini apa? Pak Widi betul kan? Tidak hamba itu terlalu advance menurut saya. Kalau pakai KBI aja lebih simple. Oke. Mungkin ada satu lagi untuk Pak Fauji. Ya. Ada, ini kita harus, saya tadi kurang dengar. Yang mana yang fiil syaratnya dan yang mana yang jawab syaratnya gitu nah. Oh, itu. Iya, saya Di atas. Syarat kan syarat di atas ya. Ya, fiil syaratnya itu ada berarti tuh fiil syarat. majhul ini gitu. Yang id ada tuh syarat, yang fiil syaratnya yang mana? Ya. Yang jawab syaratnya yang mana? fiil setelah id ini. Fiil madi majhul ini kan jadi fiil syarat kan? Ya, betul. Ya. Jadi gini maksudnya Pak Fauji, maksudnya Pak Aruf sekarang sudah harus mulai diperbaiki. Kalau ida itu sebagai huruf syarat, itu gambar hijaunya tuh sampai kanan, sampai kanan K L M sampai M. Baru syaratnya sendiri dari kila. Jangan dari ida si hijaunya gitu loh maksudnya. Iya. Nah, itu dari kila. Sedangkan jawabnya dari kolu. Nah, sebetulnya saya udah beberapa kali katakan untuk yang jawab tidak perlu tambah syarat lagi, udah jawab gitu maksudnya. Jadi ini Pak, yang syarat ini jangan dari atas. Mulai dari baris 15 ini ya? Dari kila.
15. Kila, oh gitu ya. Iya. Dari kila itu pertanyaannya Pak Arum. Oh Dari iya. kila itu kalimat. Syarat itu kan sebuah kalimat. Kalimat syarat. Kalimatnya dari mana? Dari kila. Oh ya. Gitu. Itu petunjuknya aja idak mah. Bahwa berikutnya ada syarat dan jawab ketemu. Syaratnya adalah kila, jawabnya adalah kolu. Tetapi kolu sebetulnya dia punya apa tuh tadi Pak Hatta bilang tuh punya mahdhuf begitu. Tapi kalau Oke. kalau hijaunya ini dimulai dari iza kan tidak berpengaruh, Pak. Bisa Enggak, ada tuh itu, Cuma ada tunya, kan itu cuma ininya petunjuknya. syaratnya mulai dari ada kila tunya, gitu. ada tuh syarat. Iya, itu kepanjangan Pak Uji. Ya, Syaratnya kelebihan. kepanjangan. Oh iya. Kelebihannya. Syaratnya. Syaratnya kepanjangan. Bentar, Pak. Jadi maksudnya supaya clear yang mana syarat, yang mana jawabnya, yang tar gini sambil Pak Uji perbaiki. Nanti Iza disebut apa? Sebentar. Ada tuh syarat Itu ya. huruf kan ya Pak? Iya betul huruf. Kalau huruf berarti ya itu ada tuh syarat ya. Jadi Ada tuh syarat. arkanus syarat itu kan ada adat syarat, ada tadi fiil syarat, ada apa fiil jawab itu ya Syarat. itu. Ada tuh syarat kan tidak berirob kan? Iya, betul. Nah, makanya begini. Terlihat nggak di layar? Ya. Ya, udah. Nah, lihat. Ada tuh syaratnya kosong aja. Boleh kan kosong? Iya, boleh. karena Namanya huruf juga ya. huruf. Nah, maka syaratnya mulai dari kila, syarat di sini. Oh iya. Lalu dari kolu, jawab. Kan sederhana aja, syarat, jawab. Nah, syaratnya itu, tadi itu udah betul, ada fiil, yaitu sebetulnya di sini di tengahnya tulis majhul, maka nanti ketemu naibul fa'il, tapi maf'ulul qaul, gitu. Kemudian dia terdiri dari fiil fa'il kasih biru, kemudian punya anak lagi atau punya cucu, fiil fa'il. Nah, dia silahnya. Majrupnya pertanyaannya Pak Uji tadi, kenapa madrupnya sampai di bawah? Madrup itu adalah melengkapi si dorok. Kalau mau cerita dorok, doroknya adalah ida. Ida itu memiliki syarat dan jawab. Maka madrupnya tuh ya sepanjang ini tuh namanya madrup gitu. Nah, itu madrup itu segini, yaitu syarat dan jawabnya itu adalah berhubungan dengan si dorok di atasnya. Apabila syarat begini terjadi, jawab itu terjadi sampai di situ begitu. Begitu juga ketika dijawab tadi di sini adalah fiil fa'ilnya, maka ketika Ibu Lisma bilang itu nggak boleh pakai garis, saya tidak pakai garis karena maf'ul bihnya bengkok di sini serot. Begitu juga di sini maf'ul bih bengkok karena ini maf'ul bih semuanya gitu, tidak pakai garis. Gitu. Sedangkan ini pakai garis, ini mausulnya, ini silahnya, ini mausulnya, ini silahnya. Gitu aja tambahan ini. Itunya mah sudah sebar dengan Pak Uji. Silakan Pak Uji teruskan. Ya Pak, baik Pak. Ada tuh syarat tidak perlu pakai apa-apa di kanan. Ini lagi nih Pak Bu Lisma nih, ada istifham yang tidak boleh jadi mubtada, muncul lagi nih. Walau. Oh, masuk lagi ya Pak ya? Silakan, lanjut. Nanti ada Pak Ade Bagja yang baca. Ya, jadi kita lanjutkan. Bentar nih kok nggak mau buka. Oh ya. Masuk. Terakhirnya awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Itu adalah huruf artinya apakah? Itu huruf al-istifham. Kemudian wa itu artinya dan, dia adalah huruf al-atfu. Dia sebagai wawu atof karena ada yang mengikuti di bawahnya, dan sebagai haliyah karena dia membentuk hal nantinya yang saya tafsirkan di bawahnya. Kemudian lau itu artinya walaupun, dia merupakan huruf asyartu masdariyah ya, huruf masdariyah. Dan kana adalah dia merupakan fi'il madi yang naqis, wajan 3 dengan domir mustatir huwa. Huwanya ketutup nih. Ya. Kemudian
di kanannya ditulis sebagai fiil fa'il. Aba, walau kana aba'uhum. Aba'u merupakan karena dia kana itu dia pakai isim marfu ya. Iya, isim kana. Ya, mudof isim kana ya, dia sebagai isim kana. Aba'unya itu dan sebagai mudof untuk domir di bawahnya, dia isim kana, jadi dia sebagai mubtada. Iya. Karena dia isim kana, dia sebagai mubtada, tapi karena dia ada aba'uhum, ada mudof ilaih ya. Mudof ilaih, mudof aba'uhum itu mudof ilaih ya. Maka mubtadanya itu adalah aba'uhum. Dan tadi kan dikatakan bahwa waw yang di atasnya itu juga maktuf ya, waw atof ya. Maktufnya itu ke alfaina alaihi aba'ana di sini. Karena aba'uhum maktuf ke alfaina alaihi aba'ana. Itu tafsiran saya ya. Dan dilanjutkan ya. La adalah huruf nafi. Kemudian yaqiluna artinya berakal atau mengerti. Dia merupakan fi'il mudhari wazan 2 dengan domir mustatir hum fa'il marfu, sehingga di kanannya di kolom nahu ditulis fi'il fa'il. Dan kemudian syai'an itu adalah sesuatu pun. Ya, ada isim yang mansub sebagai maf'ul bih dari yaqiluna. Kemudian wa itu artinya dan, huruf al-atfu waw atof, dan la artinya tidak, huruf nafi. Kemudian yahtaduna artinya mendapat petunjuk, merupakan fi'il mudhari wazan 8 dengan domir mustatir hum fa'il marfu dan sebagai fi'il fa'il. Karena la yaqiluna syai'an wa la yahtadun itu merupakan satu kesatuan makna, maka saya jadikan dia sebagai khobar dari mubtada aba'uhum ini. Kemudian karena di atasnya itu ada waw haliyah, maka dia membentuk hal yang artinya yang di bawahnya bersifat mansub. Itu adalah kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, itu adalah basdariyah mansub. Dan dia di kolom nahwu difungsikan sebagai hal. Jadi kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun itu secara garis besarnya adalah hal. Kemudian yaqiluna adalah fi'il fa'il, kemudian syai'an maf'ul bih, dan yahtadunnya adalah fi'il fa'il juga. Ini yang saya coba membuatnya di dalam hal ini. Mungkin bisa kita diskusikan ya bagian terakhir ini ya. Silakan. Itu maktubnya belum jelas ya. Yang 2, 3, 4 itu maktub kemana itu? Maktubnya ke alfaina alaihi aba'ana. Maktubnya ke ini Pak. Alfaina 14 sampai ke 18 ini. Ditulis saja di situ. Maktub ke 14, 18 gitu. Gitu. Ya, baik. Nah, kalau itu maktub ya kemari, maka seluruh warna yang di bawah itu kan harus merah. Sesuai dengan kalimat di atas yang merah. Sementara ceritanya Pak Pauji ini ada seolah-olah ini adalah ada wawhal gitu ya. Padahal di atasnya ada istifham sehingga punya biru sendiri. Ini nggak nyambung nih kalau itu maktub. Kalau maktub berarti dia harus biru semua gitu ya Pak ya? Bukan, kalau maktub ke yang merah ya ikut merah. Berarti keluarga merah, berarti di kanan keluarga ini, merah gitu. berarti masih mengikuti bagian dari si Jawa. Padahal ini udah enggak gitu. Jadi menurut saya memaktubkan itu di situ nggak nyambung. Nggak nyambung, berarti ini nggak usah aja ya Pak ya? Nggak ada maktub. Nggak ada maktub ya. Saya tadi ragu Pak, soalnya karena aba'uhum tuh seperti mengikuti alaihi aba'ana itu. Karena kalau konstruksinya di situ jadi maktub ke atas,
berarti ngikutin. Ngikutin. Oh Seperti iya, itu konsekuensi seperti ya. yang di Iya. bawah, seperti Iya. bawah. Kenapa ada dua kalimat sempurna warna hijau dua-duanya? Iya, Nyambung iya. karena ada wawu. Iya, iya. Wawunya wawu atop, maka boleh. Itu jadi hijau semua dua kalimat di bawah itu yang hijau dan hijau. Itu masuk akal. Tapi kalau tiba-tiba si berapa 22, 23, 4 maktub ke 14 dan sekian, itu berarti harus ngikut atas, ngikut bagian Berarti dari. ini enggak usah ya, Pak ya? Enggak ada. Ya, enggak usah ini ya. Ini sampai apa? Sampai dipepet-pepetkan. Oke, ya. Jadi ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Silakan yang lain. Kalau lau itu ada syarat juga, Pak. Yang mana, Bu? Lau ini, Pak. Yang Lau ini 21. apakah syarat? Kan ya huruf Ya. satu ini. Ada syarat goiru zajm. Ya. Iya. Berarti ada yang ini ya, ada yang syarat, ada yang jawabnya enggak? Ada, ya bisa ada syarat, ada jawab, bisa juga cuma syarat, bisa. Bisa. Makanya ini konstruksinya masih harus diperbaiki. Silakan Bu Lisma, mau memperbaiki. Enggak, udah aja ini. Cuma mau nanya aja, kalau misalkan ini masuk ke adat syarat, ke huruf syarat, berarti nanti ada rukun syaratnya ya, yaitu jawab syarat dan jawabnya. Kemudian kalau misalkan dia masuk masdariyah, dia itu bagaimana konteksnya Pak Fauzi? Saya nggak ngerti nih. Yang Jadi, mana? jadi dia masdariyah karena satu bahagian ini, karena abauhum layak yaqiluna syai'aw wa la yahtadun ini merupakan keterangan untuk apa? Abauhum ini, abauna ini. Jadi hal yang menerangkan dari kalimat sebelumnya gitu. Yang mana, Pak? Yang Mas Daria yang mana? Yang hal ini, Pak. Oh. Saya belum ngerti Mas Dariahnya di situ sebentar. Iya, saya juga nggak ngerti. Bentar. Boleh saya berkomentar, Pak? Silakan. Untuk lau di sini boleh masdariyah, boleh syartiyah. Yang dipilih oleh Pak Fauzi itu sebagai lau masdariyah. Nah, kalau sebagai lau masdariyah berarti dalam memaknainya harus ditakwil masdar. Harus ditakwil. Nah, jadi apakah mereka mengikuti dengan keadaan nenek moyang mereka tidak mengerti? Ya, jadi ada takwil masdar di sini kalau masdariyah. Apakah mereka mengikuti nenek moyang mereka dalam keadaan mereka ini nenek moyang mereka tidak mengerti sesuatu pun. Nah, itu jadi ma'a kauni abaihim. Nah, jadi ada takwil masdar di sini, ma'a kauni abaihim. Kalau Pak Fauzi mau menjadikan lau sebagai masdariyah. Nah, jadi wawu sebagai wawu haliyah, lau sebagai masdariyah itu boleh saja. Nah, tapi kalau mau dijadikan sebagai lau syartiyah, nah kalau dijadikan lau syartiyah berarti ada yang mahdzub. Apa yang mahdzubnya? Yaitu jawabnya. Demikian Ibu. Di sini di kanan ini sudah saya tuliskan, Pak. Apakah mereka akan mengikuti juga? Mereka akan mengikuti juga, ini kayaknya mahzuf ya. Jadi itu tanda kurung ya. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini di sebelah kanan sudah saya tuliskan begitu. Cuma masdariyah ini sebenarnya pengertian masdariyah itu harus dituliskan di mana gitu? Takwil masdarnya sebenarnya kalau masdariyah takwil masdarnya saya belum paham nih kalau metode KBI mau takwil masdarnya mau dituliskan di mana, saya juga belum paham. Tetapi kalau mau dijadikan bahwa masdariyah berarti tidak ada jawabnya. Yang saya katakan bahwa mengikuti Pak Fauzi sebagai lau masdariyah berarti tidak ada jawab. Nah, ya, berarti ada ya.
Saya Tidak ada dalam jawabnya. menyusun jawaban ini ya, saya kan banyak Ya, melihat aplikasi-aplikasi Iqlab Al-Quran ya, yang ada di ya. online ya. Saya melihat ada yang menulis bahwa ini tuh masdariyah gitu. Tapi Ya, kalau boleh, dia boleh. masdariyah, berarti kan kalau saya ikuti yang masdariyah itu, berarti dia ada hal di bawahnya kan yang menerangkan. Ya, ya, Kemudian ya. ada yang menjadi mansub, dia rangkaian di bawahnya itu gitu, menjadi nasab gitu ya. Nah, tanpa mengganggu detail-detailnya begitu. Tapi saya sendiri nggak mengerti. Yang sebenarnya Mas Daryani pengertiannya belum begitu Pak, belum begitu paham banget gitu Pak. Jadi gini Pak Kalau Hatta, saya kalau saya tambahkan kalau gitu. ya, Kalau mau masdar ya, berarti kalau takwil masdarnya begini. Ayat tabi'anahum ma'a kaunihim ma'a kauni abaihim la yaqiluna syai'a. Itu kalau Pak Pauji mau menghendaki mau lau masdariyah. Tetapi Ya. kalau dijadikan lau syartiyah itu lebih gampang sebenarnya kalau kita mentarkib sebagai lau syartiyah. Nah, jawabnya mahdzuf. Itu yang saya hendak sampaikan. Mangga Pak Musrif. oh, jadi begini Pak. Tadi pertanyaan, kalau Mas Daria di mana tempatnya, gitu ya? Gini, Mas, kalau itu Mas Daria, tulisan di kirinya tetap, tulisan di artinya tetap, di bagian kata tetap, di bagian kalimat tetap, tetapi di bagian tulisan di kanan, di arti harus berupa kata-kata Mas Daria, yaitu adalah berupa kalimat-kalimat yang menerangkan sebagai sebuah isim dia, gitu, diisimkan seperti tadi pernyataannya Pak Hatta. Jadi di kanan terjemahannya tidak begini gitu, tidak kalau ini terjemahannya sebagai asartu ini. Ini Ya benar. Yang ini sebagai syartiyah yang ini. sebagai syartiyah yang tanpa ada jawab. Tadi pertanyaannya Ibu Lisma, mana jawabnya? Nggak ada ini. Ini hanya sartu aja seperti yang di atas juga tadi ada sartu yang tidak ada jawab. Kebetulan juga sartunya adalah goiru jajem, tidak ada jajem. Jadi kalau lihat terjemahannya ini adalah sebagai asartu saja gitu. Sudah selesai, tidak perlu ditulis masdariyahnya. Kalau terjemahan yang di kanan Pak? Iya, ini untuk yang asartu normal terjemahan dari kiri. Kalau yang di kanan ini kan sepertinya struktur masdariyah juga nih Pak. Kalau masdariyah jadi Apakah mereka isim ya? juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak mendapat petunjuk, itu kan normal begitu nih, bunyinya. karena apakah dannya itu kan sebetulnya kalau saya malah ini tidak ke halia, itu dannya itu adalah zaidah aja itu. Awalau itu jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Jadi di sini langsung di dalam terjemahannya apakah, cuma kemudian ada yang dimahdzufkan di situ, yaitu mereka akan mengikuti juga gitu ya. Walaupun nenek moyang mereka tidak mengerti apapun, itu normal terjemahannya dari kiri seperti biasa asartu saja gitu. Tetapi jawabnya tidak ada di sini, cukup asartu aja. Boleh. Asartu kan diperbolehkan ada jawab. Iya. Ketika tidak mah biarin aja, itu seperti kalimat yang mahfum sudah begitu. Berarti kalau sebagai asyartu berarti ini bukan ini ya. Kalau asyartu berarti ini sebagai syarat aja gitu ya Pak ya? Iya, syarat goiru jajem. Asyartu ya. Kemudian syaratnya yang mana ya Pak? Hal ini jadi syarat gitu. Ya, semua yang bawah itu mulai dari fi'il mubtada dan khobar. Fi'ilnya sebetulnya bukan fi'il fa'il, itu kan hanya huruf kana ya. Huruf kana. Jadi ini kalimat merah itulah, ini adalah syarat. Gitu. Boleh Pak saya Pak? Ya, silakan. Saya mulai dari awalau. Awalau adalah amjah istifham. Karena dia di muka kalimat, dia umumnya bersifat inkari, Pak. Inkari berarti pengingkaran dan penafian, sehingga tidak perlu adanya jawab syarat. Tidak perlu ada jawab syarat. Tapi fi'il syarat perlu. Misalnya kan, apakah saya harus pergi hujan kayak gini?
Misalnya seperti itu. Nah, itu tidak perlu dijawab syaratnya. Berarti dia yang terkandung di situ saya nggak mau pergi. Nah, kalau dipecah lagi, kalau disambung lagi, itu wa dengan lau. Wa-nya bisa wa yahliyah, lau-nya lau sartiyah. Kalau launya lau masdariyah, itu wajib langsung ditawil ke masdar. Nah, lau sartiyah, kita tinggal membuat fi'il syaratnya saja gitu. Kalau menurut saya, fi'il syaratnya itu ada saya dapatkan di sini adalah jumlah mubtada, jumlah isim kana dan jumlah khobar kana, yaitu dari mulai bapak-bapak mereka tidak berakal. Itu Pak. Ya, Nah, itu kalau saya ya. iya betul udah. Nah, Sama dengan Pak Ujid. seperti itu. Oke. Sip. Udah diperbaiki nih Pak ya. Ya, udah. Good. Tinggal apa? Geser ini, geser. Ah, Udah Pak. Oke. Oke. Jadi yang mahzubnya itu ditulis juga Pak. Nggak usah. Nggak Udah, usah ya. kan udah dipakai dalam kurung di sebelah kanan. Sebelah kanan ya, ya udah. Udah tutup. Ya, silakan yang lain masih ada. Kalau tidak kita berlanjut ke ayat 171. Yes, 171. 71. Udah boleh nih. Silakan. Ayat 171 itu bunyinya adalah wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'au wa nida'au summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Silakan kalau ada yang mau bantu nih. Langsung aja. Saya aja ya. Wa artinya dan, ya, merupakan huruf al-atfu karena dia di awal disebut wa isti'nafiyah. Kemudian masalu adalah pemisalan, ya isim yang marfu dan berfungsi sebagai mubtada karena dia di awal kalimat, dan dia juga berfungsi sebagai mudhof karena di bawahnya ada isim juga. Alladzina artinya orang-orang yang, isim mausul yang fathah sebagai mudhof ilaih. Jadi isim mausul ini sebagai mudhof ilaih dia majrur. Jadi masalul ladzi adalah mudhof ilaih. Kemudian kafaru artinya kafir, merupakan fi'il madi wazan 3 dengan domir mustatir hum, fa'il marfu' ya sebagai fi'il fa'il. Sedangkan kafaru ini adalah silah dari isim mausul alladzi. Kamasalil ladzi, ka ada artinya seperti, dia adalah huruf jar, disebut juga huruf tasbih, tapi saya nggak tahu nih huruf tasbih ini. Huruf jar aja ya, huruf jar. Kemudian masali adalah isim yang majrur. Kamasali adalah jar majrur yang maktuf ke khobar masalu. Ya, karena dia dikaitkan dengan silah dan jar majrur serta mudhof ilaih, maka khobarnya itu kamasalil ladzi sampai ke bawah ini harusnya khobarnya ini. Mubtada adalah minal ladzina kafaru itu mubtada, kemudian selebihnya itu adalah khobar dengan pengertian sebagai berikut. Alladzi ini udah tadi ya, alladzi ini sebagai mudhof ilaih. Yan'iqu artinya meneriaki, dia adalah fi'il mudhorik
marfuk wazannya wazan 5 dengan domir mustatir huwa yang fiil marfuk, jadi dia langsung menjadi fa'il, disebut fiil fa'il. Yang iku ini berfungsi sebagai menjadi silah dari isim mausul yang ada di atasnya. Bi tidak diartikan, dia adalah huruf jar. Kemudian ma artinya apa yang merupakan isim mausul yang majrur, maka bima adalah jar majrur yang yang iku muta'alliq ke yan iku, jar majrur. Kemudian sebagai perangkat dari fiil dia adalah maf'ul bih. Bima maf'ul bih dari fiil fa'il yan iku. Selanjutnya la artinya tidak. Dia adalah huruf nafi. Kemudian yasma'u artinya mendengar. Dia ada fiil mudhorik marfu' wazan 4 dengan domir mustatir huwa yang berfungsi sebagai fa'il. Dan apakah yasma'u, apakah huruf nafi ini punya silah juga ya? Iya. Kalau boleh saya tulis silah di sini. Jadi fiil yasma'u ini adalah fiil fa'il. Kemudian illa artinya selain, ya huruf illa nasoba al mustasna artinya pengecualian. Dan karena dia huruf dia tidak punya i'rab. Din hausarafnya du'aun illa du'a wa nida'a. Du'a ini artinya panggilan. Dia adalah isim yang mansub sebagai mustasna dan di kolom nahwu dijadikan sebagai maf'ul bih yang pertama. Kemudian diikuti dengan waw atof artinya dan, waw atfu waw atof. Nidaan artinya seruan merupakan isim yang mansub yang maktuf keduaan, sehingga dia juga sebagai mustasna dan dia berfungsi sebagai maf'ul bih kedua. Tadi karena alladzi ini ada mudhof ilaih yang majrur, dia mempunyai silahnya sampai ke duaan ini ya, maka rangkaian yang nihu bima la yasma'u ila du'an ini juga wanidaan ini juga majrur dan dia sebagai khobar. Jadi tadi mubtada'nya adalah masalul ladzina kafaru dan khobarnya itu kama salil ladzi yan'ihu ma la yasma'u illa du'an wanidaan, itu adalah khobarnya. Sampai di sana mungkin ada diskusi. Itu nomor berapa itu teh? Nomor 8 Pak Fauzi. Ya. Yan iku itu kan na'ako yan iku ya? Wajan 2. Berarti wajan 2. Wajan 2 itu. Iya. Yan iku. Iya, wajan 2. Wajan 2 itu kalau 5 itu ii kan? Yan iku. Yan itu tapi apa? Wajan, kenapa saya tulis wajan 5? Ini karena filenya ini Bu mungkin. Itu wajan 2 Pak Puji? Wajan 2 ya? Iya betul. Kalau wajan 5 itu kan hanya 1 ya? Hanya 1. Iya. Hasibah. Hasibah ya sabu. Naiko yan iku soalnya Bu. Naiko yan iku kalau saya lihat di kamusnya begitu. Gimana kamus apa? Hah? Kamus apa Pak Puji? Kamus Arab Indonesia Mahmud Yunus Pak. Itu siapa Munawir atau siapa? Atau Mahmud Yunus? Mahmud Yunus Pak. Naiko. Coba kita periksa ya, naiko itu apa itu? Kalau saya ingatnya gitu, kalau wajan 5 itu ada 1 aja udah, jadi tinggal ini. Itu saya cek wajan 2 kok. Oh, wajan 2. Ya. Wajan 2 Pak. Itu lengkapnya apa tuh?
Kalau Ya. pangalannya apa? Yan iku betul. Yan iku. Ini Kalau yan betul iku, dah. kalau yan iku kok wajan dua, yan iku. Oh, enggak, Iya. nah ikunya apa? Nah, pangalannya. Nah, Nah ako. Nah, ako ya. ya. Nah ako yan Kalau iku di nak apa nggak ada sih di yan iku nak kon kamu. nah Oke ikun. ya, wajan dua ya. Mm-mm. Baik, yang iku itu wajan dua. Nanti saya periksa lagi. Nah ukun Oke, ini. Pak Fauji, ini pertanyaannya adalah di atas ya ada mubtada, kemudian punya anak kalimat fiil fa'il. Ya, Nah, untuk menyatakan anak kalimat, karena fiil fa'il itu kalimat tersendiri, dia harus punya warna sendiri, oh gitu sih. gitu. Tapi dihubungkan nanti di kanan pakai yang bengkokannya Bu Lisma itu. Ya, Terus kemudian di bawah pertanyaan lagi kan ada warna hijau, ya. fiil fa'il maf'ul. Di bawah lagi ada warna merah, fiil fa'il maf'ul bih. Hubungannya apa antara yang hijau dan merah dalam satu khobar? Dalam satu kabar silah ini Pak, isim Ah, mausul ini Pak. Silah dari mausul, karena itu Ya. dari mausul, maka berarti si hijaunya itu sampai bawah, Oh gitu. sampai si mausulnya gitu. Jadi memang ini agak-agak sulit Pak Paul. Sebentar, saya agak susah juga menjelaskannya. Gini, Ntar, saya tunjukkan dulu bagaimana gambar yang sulitnya Pak Pauji itu. Ini sulit sekali memang. Jadinya seperti ini. Tuh lihat nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, Pak. JM, sifat, silah, JM, silah. Ada 5 ini tumpukannya di kiri. Terlihat nggak oleh Bapak-Bapak Ibu? Belum Pak. Bu Risma. Belum Atau ada. saya keluar dulu Pak ya. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Sebentar saya masuk kalau gitu. Mana ya tanda itunya? Ah, ini udah, ini udah. Sudah Udah Sudah dari tadi. terlihat. Keluar dulu saya Pak. Oh, oke. Saya tunjukkan ya. Ini tingkatannya 5 nih. Kita lihat yang atas untuk urusan mubtada. Yang atas dulu mubtada. Ya. Masalu ladina kafaru. Itu sudah betul Pak Fauji bahwa aladina kafaru mausul dan silah. Ya kan ini. Ya. Mausul silah gitu. Mausul silah ini satu kesatuan yang tidak dipisah sehingga nanti tidak boleh beda di kanannya sebagai apa. Ternyata si aladinya itu adalah juga sifat dari si mausuf di atas. Asalul ladina. Jadi mausuf sifat segini semuanya adalah mubtada. Maka pakai belok. Ya ini nih beloknya Pak Bu Lisma ini. Mubtada itu sampai di bawah. Di mana si kafarunya itu adalah fiil fa'il kalimat sempurna, yaitu mensifati si aladina mausul. Jadi ini mausul silah, gitu ya. Aladina mausul silah, maka ini jadi mubtada sendiri. Sama dengan Pak Fauji itu sampai tadi, cuma Pak Fauji ini dikasih satu warna. Satu warnanya itu di kanan, kuning, gitu. Tetapi si fiil fa'ilnya sendiri, warna yang berbeda. Karena ini satu kalimat sempurna juga. Nah, ketika di bawah, ini kan mubtada, ini khobar, maka kamasalil ladi itu sebetulnya kan khobarnya kalau kita baca-baca di dalam i'robil Quran, pasti cuma begitu bilangnya kamasalil ladi, itu adalah khobar. Tetapi aladi kan nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ketika ini jar majrur kamasali itu adalah khobar, tetapi masalil ladi itu juga tadi sama dengan di atas mausuf. Dan kemudian di sini adalah mensifatinya, maka ketika ini mausuf, ini sifatnya. Tadi si jar majrur, asalnya cuma 2, ada jar, ada majrur. Tetapi si majrurnya punya mausuf sifat, maka ini sifatnya. Si sifatnya aladi mausul ternyata punya silah. Gitu. Silahnya berupa kalimat fi'il fa'il, punya maf'ul bih. Di mana maf'ul bihnya ada jar majrur. Jar majrur dia sampai di sini. Tapi si majrurnya berupa mausul, berarti punya silah. Silahnya berupa la yasma'u, kalimat sempurna sampai di sini. Sampai maf'ul bih. Ila du'a sampai istisna mustasna. Ini kalimat sempurna. Cuma si kalimat sempurna si biru tadi dihubungkan dengan atop di bawah. Sampai nidaan itu adalah digabung dengan si wawu atop tadi, dia
bagian daripada nasobnya juga dari maf'ul bih. Jadi ini maf'ul bihnya satu, cuma digabung dengan wawu. Jadi boleh saja ini digabung maf'ul bih itu seperti itu. Jadi bisa dibuat begini. Maf'ul bihnya adalah, nah maf'ul bihnya satu kesatuan, satu biji gitu loh. Maf'ul bihnya adalah gitu. Maf'ul bihnya gini. Kenapa? Walaupun ini karena ini ada wawu yang memang ini digabung gitu di atop ke siti panggilan dan seruan ini harus adanya tulisan di sini maktub gitu ya. Maktub ke si yang duaan gitu. Duaannya diambil di situ. Seret gitu kalau mau masukkan ke sini. Set. Nah, karena ini adalah pakai wawu atop dan itu adalah ada maktubnya, maka saya kasih gitu ya, maka ini tidak bisa dipisah sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari siapa? Dari fi'il yang atas gitu ya. Ila, jadi maf'ul bihnya sejak ila sebetulnya, tapi ila karena tidak memiliki i'rab, biarin aja kosong nggak apa-apa. Ini adalah kalimat sempurna sebagai siapa? Balik sekarang. Kalimat sempurna ini sebagai silah dari si mausul. Tapi si mausul ini bagian dari jar majrurnya si maf'ul bih. Jadi kalau gitu maf'ul bihnya sampai ke bawah. Si maf'ul bih ini bagian daripada si fi'il fa'il. Tapi si fi'il fa'ilnya itu adalah silah dari si mausul di atas. Silah mausul dari mana? Masali. Dari mausulnya ini. Dari ini sifatnya. Nah ini sifatnya. Nah, nanti kita tulis dari sifat, tapi karena di sini sudah ada sifat. Jadi di sini adalah sifatnya begitu. Sifatnya dari si kuning. Jadi satu kesatuan. Jar majrur inilah yang disebut khobarnya semua. Jadi ini tumpukannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang aslinya biasanya kita tulis jar majrur di sini sendiri, mausuf sifat nanti ngikat di sini sendiri, kemudian mausul silah ngikat di situ, kemudian jar majrur lagi terikat lagi, mausul silah terikat lagi. Nah sekarang mah karena kita sudah ngerti bahwa jar majrurnya itu ya keseluruhan, sifatnya itu bagian daripada keseluruhan ini, sehingga kita berani membuat inilah hubungannya, dan ini yang kiri ini harus cocok dengan kanan. Yang kanan khobar di sini, oh dia majrur dia. Yang ini hijau dari sini sampai ke sini apa? Oh ini silah. Yang ini biru, birunya apa? Oh ini silah. Gitu. Ini silah, ini juga akibat silah, ini adalah semua keseluruhannya. Begitu. Jadi terpaksa ini harus digambarkan dengan baik seperti ini gitu, supaya jadi mudah ke kanannya. Atau sebaliknya dari belakang, dari si kuning bapaknya, anaknya si hijau, cucunya si merah. Sementara si cucu, si maf'ul bihnya digabung 2 bersama-sama karena ada waw atop di situ. Gitu. Itu akan jauh lebih memudahkan untuk mengkaji bentuk kalimatnya seperti apa. Ya, betul Pak, betul. Oke, silakan Pak diteruskan ke. Tanya Pak Muslim, ke Pak Muslim tanya dulu. Silakan. Pak Muslim tadi yang nomor 7 itu sifat, tapi mausuf sifatnya yang mana Pak? Bentar, saya balikin ya. Ya Pak, silakan. Nomor berapa? 7 Pak. 7, ya. Alladhi itu sifat, ya kan? Ini adalah sifat dari siapa? Dari mausuf masali di atas, mausufnya di atas, sifat. Mausufnya masali alladhi. Nah, tapi kemudian si sifatnya ini nggak sendiri karena dia mausuf. Alladhi pasti dia punya silah. Ke bawah ini silahnya sepanjang ini. Mulai dari yang ibu pasti ini fi'il ini silah. Yang silah-silah itu pasti fi'il gitu. Silah gitu. Jadi saya nerjemahinnya gimana Pak? Kalau alladhi itu sebagai isim mausul menjadi isim sifat dengan masalu isim masdar. Ya, ini nanti diterjemahkan alladhinya menjadi yang. Jadi tidak kan alladhi sudah yang juga. Iya, yang. Karena dia yang, maka kita sebut sebagai sifat. Oke. Ma'aninya yang, maka disebutlah sifat gitu. Gitu, yang itu ma'aninya sifat. Alladhi yang, oh itu berarti sifat gitu kan. Perumpamaan yang apa? Dengan orang berteriak dengan apa yang dia kepada orang tidak mendengar dan seterusnya. Gitu. Jadi itu ada di pelajaran yang mana gitu ya? Ada yang apa yang boleh dijadikan sifat itu kan isim mausul, terus apalagi ya itu teh banyak kan ya. Itu termasuk yang mausul ini Pak.
Ya, ada. Ada di kumpulan huruf di 40 berapa huruf-huruf khusus. Oke, mangga silakan Pak Fauji diteruskan yang Pak Fauji yang sudah diperbaiki. Barusan saya nyelang dulu. Yang sudah Iya, Pak. Tapi ini kolomnya nggak muat, Pak. Soalnya kalau kita paksakan kolom seperti itu, keterangan untuk yang lain berkurang gitu, Pak. Ya, boleh lah. Nanti Tanya aja. lagi Pak Musrif. Ya, nanti diperbaiki. Tanya lagi. Jadi Yang Pak bisanya Musrif cuma punya 2 tadi, aja nih, Pak. yang tanya Pak Musrif punya tadi yang itu. Setelah yan iku itu kan ada bima Pak. Oke. Jar majrur. Yan iku ada bima. Kemudian ada jar majrur. Kalau jar majrur wajib dia bermuta'alik kan gitu Pak. Muta'aliknya ke yaniku ya. Yaniku berteriak. Berteriak. Kalau saya di situ memandangnya itu ma sebagai maf'ul bih daripada yaniku. Betul. Ya, tapi ma itu kan jar majrur terkait dengan bi gitu. Nah, tar dulu. Yaniku itu adalah isim lazim. Fi'il lazim. Bi adalah huruf jar tadiyah. Ya. Makanya ma-nya bisa menjadi maf'ul bih. Betul. Pak Al-Faruq betul. Ini ada di layar nggak? Kenapa Pak? Punya saya ada di layar? Saya ada, Pak. Ada di Saya keluar layar dulu. ada. Coba. Nah, betul Pak, berteriak itu adalah lazim asalnya. Agar dia memiliki maf'ul bi, maka diselipkan bi. Salah satu untuk membuat dari lazim ke muta'adi, selain diubah menjadi wajan 7, 10, 11, dan 13, bisa juga diselipkan bi. Bi di sini juga mengakibatkan maknya itu menjadi maf'ul bi seperti Pak Aruf bilang betul. Maka saya tulis di sini maf'ul bi tapi dalam kurung goiru sore. Gitu. Ya kan Pak Aruf? Ya, betul Pak. Oke, good. Silakan kembali ke Pak Fauji. Ya, jadi sampai doa ya. Sumun sekarang. Ya. Tadi kan yang dijelaskan Pak Musrif itu di bagian sorofnya ini kan. Ini ada majrur, ada silah, ada silah lagi dan sebagainya gitu ya. Nanti akan diperbaiki. Kemudian kita lanjutkan dengan sumum, bukmun, yumfahum, la yaqilun. Ya. Sumum itu sumum, bukmun, dan yum ini adalah isim yang marfu. Maka sebagai isim yang marfu ini dia difungsikan sebagai khobar. Khobar untuk apa? Khobar untuk mutada yang ma'zuf. Jadi mutadanya itu sepertinya kan, yasma'u ila du'an wa nidaan. Huwa, hum, sumum, bukmun, humyun. Seperti seolah-olah seperti itu, tapi humnya nggak ada gitu. Sehingga humnya itu jadi mahzuf. Jadi sumum, bukmun, umum ini sebagai mubtada. Mubtada itu ada 3 itu. Fahum la yaqilun. Fa-nya huruf al-atfu isti'nafiyah. Hum artinya mereka adalah domir munfasil yang marfu, dia sebagai mubtada juga. Kemudian la adalah huruf nafi, la mahali laha minal i'rab. Yaqiluna artinya mengerti, ya fi'il mudhari wazan 2 dengan domir mustatir hum. Domir mustatir hum fa'il marfu fi'il fa'il. Sehingga konstruksinya adalah humnya mubtada, ya, kemudian layak hiluna ini sebagai khobar. Sedangkan layak hiluna ini adalah fi'il fa'il. Sumum, bukmun, umyum, fahum, layak hilun. Ini saya jadikan satu aja nih sebagai khobar yang ma'zuf gitu ya. Begitu Pak. Oke, silakan yang lain. Saya tanya dulu ke Pak Fauzi. Ya. Pak Fauzi, di situ ada ilah ya, kecuali. Ilah ya, betul.
Nah, duaan. Ya, Nah, ila adalah adatu istisna. ya, Eh, Setelahnya adalah mutsana. ya. Tapi saya tidak melihat di depannya ada mutsana minhu. Oh, mustasna ini harus mustasna minhu ya. Ini kan udah saya tulis nih mustana. Duaan itu adalah mustasna, tapi mustasna minhu ya Ya, harusnya ya. Iya, ya betul. harus minhu gitu ya. Mutsana itu kalau yang mutsana itu setelah ilah. Iya, mustasna Mutsana betul. minhunya Mustasna mana? minhunya biasanya kan ada ditulis Pak itu Pak. Di atasnya itu nggak ditulis biasanya. Sebelum ilahnya itu. Nah, ini yang ada di saya ya. Duaan itu adalah mustasna dari ilah ya. Kemudian karena ada waw atof, maka duaan ini juga mustasna dari ilah. Betul, itu Nah, atofnya itu ke yang ada. situ. Ya, Oke, oke Bapak Uji. Jadi itu mutsana minhunya tidak disebutkan. saya sebutkan ya. Pak siapa Pak Hatta kalau masih online, mangga dijelasin Pak. Itu ada mutsana mufarok gitu. Ya, Berarti ini kalamnya nakis ya Pak Aruf. ya benar Mufarok nakis itu Ibu. namanya. Nakis ya mufarok ya. Kalamnya nakis Ya, ya ininya. Berarti karena tidak disebutkan mustasna minhunya. Betul. Pak Hatta nggak ada. ya, Kalau tidak ada. mendengar la yasma'u, tidak mendengar sesuatu, begitu ya kan? Dia tidak mendengar kecuali panggilan. Jadi dia tidak mendengar sesuatu, gitu ya. Kemudian sesuatunya memang tidak ditulis. Dengar sesuatu kecuali panggilan. Ya, jadi kalau di mahdhuf itu sayaan biasanya kumpulan ya Pak ya. Mm-mm. Kumpulan. Nah, karena di sini adanya adalah dan Mm-mm. juga Nafi. kita nyebutnya kaidah ini adalah kaidah mungkin nanti Pak Muslim yang jelasinnya lebih komplit, lebih detail. Apa namanya musana mufarog namanya, yang dimana musana mufarog itu artinya yang musana minhunya tidak disebutkan. Jadi sebut. Sedangkan di sini sendiri ini menjadi hasrin, menjadi ada pembatas Pak, Ya, Pak. karena di sini ada la, Mm-mm. yang itu la sebelum la-nya fi'il. Nah, Mm-mm. jadi dia membatas, gitu nah Pak, membatasi yang bakal itu. Ya, Itu ada kira yang tidak Mungkin maksud ditulis. Pak Aruf begini Pak, mohon. Maksud Nah, itu dia. Nah, eh, itu Pak Hatta, silakan Pak Hatta. Saya terpaksa ikut karena nggak ini lupa saya ininya. Maka Pak Hatta. Sok. mungkin maksud Pak Aruf begini. Kita kan sudah belajar masalah ilah nasoba lil mustasna. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Aruf begini, apakah tepat ini sebagai ilah nasoba lil mustasna? Sedangkan ilah nasoba lil mustasna itu harus menasabkan kepada mustasna sebagai istisna dari mustasna minhu. Itu bisa terjadi jika kalamnya berupa kalam tam. Mustasna minhunya disebutkan dalam kalimat. Sedangkan dalam kalimat ini mustasna minhu tidak disebutkan. Berarti ini kalamnya kalam nakis. Nah, karena ini kalamnya nakis, berarti illa di sini bukan sebagai illa nasoba lil mustasna, tetapi illa sebagai huruf istisna. Illa sebagai huruf istisna. Nah, makanya karena ini kalamnya kalam nakis, nah berarti lapaz setelah illa sesuai dengan kehendak amil. Nah, mana amilnya? La yasma'u. Nah, la yasma'u tidak mendengar membutuhkan maf'ul bih. Nah, mana maf'ul bihnya? Berarti du'aan dijadikan maf'ul bih dari la yasma'u. Sedangkan lebih spesifiknya lagi, ila di sini dikatakan sebagai adatu hasrin, tetapi itu sebagai lebih spesifiknya lagi. Tetapi kalau di kita di KBI cukup dikatakan sebagai ila huruf istisna. Tetapi bukan ila nasobalil mustasna karena kalamnya bukan kalam tam. Ini berupa kalam nakis. Ya, oke. Di bawah ada nggak yang bawah yang itu khobar mahdhuf, mubtada mahdhuf? Kalau
Sumun, bukmun, umyun, saya setuju dengan Pak Fauji bahwa sumun sebagai khobar ke-1, bukmun sebagai khobar kedua, Ya, umyun sebagai khobar ketiga. Itu dari mubtada mahzub, takdirnya perkiraannya adalah hum. oke. Sumun itu adalah jamak taksir itu. Jamak dari asomu. Ya. Asomu artinya orang yang tuli. Sedangkan sumun jamak dari asomu. Berarti sumun itu arti aslinya itu orang-orang yang tuli. Sedangkan bukmun arti aslinya adalah orang-orang yang bisu. Sedangkan umyun arti aslinya adalah orang-orang yang buta. Tetapi dalam proses perterjemahan ke dalam bahasa Indonesia diselaraskan dengan pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, maksudnya begini, itu kan Pak Fauji tulisnya khobar semua digabung. Biasanya kalau yang digabung itu, kalau misalnya dihubungkan dengan wa, dengan atau, berarti satu khobar. Nah, ini kan tadi sebetulnya tiga khobar. Tiga khobar ke-1, khobar kedua, khobar ketiga. Dan masing-masing khobar itu adalah mubtadanya ke yang mahdzuf hum. Jadi sebaiknya itu 3 kali khobar. Khobar 1, khobar 2, khobar 3. Sumun, bukmun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Kecuali dengan anggapan ada wau yang tidak terlihat gitu ya. Di situ tuli dan bisu dan dia buta. Begitu. Jadi kalau karena tidak ada ya sudah kasih aja khobar 1, khobar 2, khobar 3 kepada sebuah mubtada mahdzuf yang namanya hum tadi. Oke, pertanyaan. Di situ kan ada hum la yakilun. Hum la yakilun kan mubtada khobar. Ya. Mana Ya. tadi? Oh, lupa. Belum ditulis ya mubtadanya. Nah, mubtadanya itu kehapus, Pak. Hapus, oke. Kehapus ya. Mubtada khobar. Itu kalimat sempurna. Di atas juga ada kalimat sempurna. Khobar 1, 2, 3 di mana mubtadanya ada hum, kalimat sempurna. Hubungannya gimana? Di atas ini mubtadanya mubtadanya itu mahzuf ya. Mm-mm. Yang ada adalah khobar 1 2 3. Ya sudah oke, itu clear. Ya. Maksud saya ini hubungan antara 17, 18, 19, 20 itu kalimat sempurna. Ya kan? Ya. Walaupun dimahdufkan itu sempurna. 21, 22, 23 kalimat sempurna sendiri. Ya. Itu Nah, Jadi sebenarnya ini wa atof ya, Pak. Ada fa, Pak. nah makanya itu fa-nya sebagai apa itu harus jelas. Ini soalnya ini kan setelah fa ini ada mubtada ya. Mubtada domir mubtada itu biasanya kan dia istighnafiyah, Pak, sebelum mubtada itu, Pak. Tapi kalau memang ini harus dihubungkan, dia berarti ini harus fa atof gitu ya, Pak ya. Ya kalau itu jelas al-atfu ya, tetapi ketika nanti di dalam terjemahannya apakah maka mereka tidak mengerti atau sehingga mereka tidak mengerti gitu ya. Terjemahan daripada si fa itu nanti fa-nya tidak mungkin lagi istinafiyah gitu loh. Gitu ya. Kalau istinafiyah kan kalimat baru. Iya. Tidak berhubungan lagi antara atas dan bawah. Nah, jadi itu tidak mungkin istinafiyah. Jadi gini Pak Uji. Ya. Kalau saya. Nah, fa-nya itu adalah fa atof. Atofnya kemana? Atofnya ke hum. Mubtada yang mahdzuf. Nah, di bawahnya ini sendiri humnya sebagai mubtada. Jadi dia mahdzuf ke sana. Kemudian kan atof itu mesti satu rangkai ini kan Pak? Ya. La nafi la yakilun itu adalah khobar. Nah, jadi jumlah mubtada dan khobar itu akan dimaktufkan juga ke sumun ke bawahnya. Ke khobar. Oke, betul. Pak Aruf sudah betul. Oke, nah sebelum ditutup dibahas sama Pak Ibu Lisma atau Pak Hatta, saya tunjukkan dulu yang barusan dikatakan oleh Pak Aruf.
Coba kelihatan belum? Potong Pak, bawahnya belum. Ini yang sumun bukmun. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ini kata Pak Aruf tadi, ini aja dibuat maktub nih. Ini kan kalimat hum la ya'lamun itu sama dengan hum sumun, hum bukmun, hum umyun begitu. Jadi ini maktubnya 17 ke 19, 17 19 ini yang dimaktub oleh yang di bawah mubtada khobar, sehingga ini berhubungan sama-sama kuning. Ini hubungannya karena si Pak Atop tadi begitu. Sehingga boleh diteruskan ini menjadi sehingga, boleh maka, boleh apalah. Seperti tadi di dalam terjemahan di kanannya pakai interpretasi, boleh sehingga, boleh maka, oleh karena, boleh juga. Oleh karena itu maka boleh juga. Gitu. Oke, silakan Ibu Lisma atau Pak Aruf yang mau merangkai. Bu Pak Lisma Aruf aja Pak. aja. Pak Aruf aja. Bu Lisma, mangga Bu Lisma. Bu Lisma Aruf udah nggak ada. Pak Aruf. Bu Lisma nggak siap ya sebetulnya saya. Ini saya ada tafsir Al-Mahfuz Pak, agak lain gitu Pak. Saya tuh nggak siap ini, masih korek-korekan tangan. Ininya aja ya, rangkumannya aja ya Pak. Boleh, silakan. Jadi di ayat 170 itu adalah tentang sebenarnya ini masih ada ceritanya gitu. Ceritanya itu masih ada hubungannya nih kemarin. Orang-orang yang kafir itu mereka apabila dikatakan ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab tidak. Jadi dia lebih cenderung ke nenek moyangnya. Jadi ini yang paling bahaya itu yaitu jadi dalilnya itu taklid buta kepada nenek moyang gitu ya. Sedangkan kepada Allah yang udah betul-betul ajarannya udah hak itu mereka mengingkarinya gitu. Jadi harusnya kita itu kan kepada Al-Quran, kepada Sunnah itu itiba ya, sesuai dengan dalil. Seluruh pekerjaan kita itu harus al-itiba, artinya sesuai dalil dan ulama. Sedangkan mereka patokannya itu adalah nenek moyang atau karuhun gitu ya. Jadi kalau di Sunda itu karuhun ya. Jadi mereka menerapkan suatu aturan itu berdasarkan karuhun itu gitu ya. Makanya di ayat yang ke 171-nya Allah menyamakan orang-orang musyrik itu seperti hewan gitu yang dipanggil oleh gembala, yaitu si gembalanya itu yaitu si nenek moyangnya itu. Jadi hati mereka itu sudah tertutup karena bagaimana misalkan seorang pengembala mengkondisikan gembalaannya, mereka ikut saja seperti itu. Jadi tidak ada dalilnya, mereka pokoknya mah ikut gitu ya. Mau dibawa ke jurang, mau disembelih, pokoknya ikut gitu. Nah, itulah kondisi dari orang-orang musyrik zaman dahulu. Nah, dengan keadaan kita itu sekarang memang agak-agak ini juga khawatir juga ya di sekarang itu perkembangannya, karena banyak sekali kita itu menemui suatu kearifan lokal atau adat istiadat yang itu memang dari karuhun mereka, tetapi ada yang sebagian yang tidak cocok dengan syariat Islam. Seyogyanya kita itu ibaratnya itu ketika ada satu adat istiadat, kemudian kita comparekan dengan dengan ajaran Islam, yaitu syariat Islam, harusnya seperti topi dan kepala gitu ya. Jadi kepala kita itu ibaratnya itu adalah syariat Islam, topi itu adalah adat kebiasaan. Nah, bagaimana kalau adat kepalanya kecil misalkan, apakah si topinya yang harus dikecilin atau kepalanya yang dikecilin gitu ya? Kan harusnya topinya gitu ya. Jadi yang harus dirubah itu ya adatnya harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi jangan sampai kalau ada satu topi dimasukkan ke kepala kemudian tidak sama ukurannya, kemudian yang dipangkas atau yang dirubah itu kepalanya, ya itu salah gitu. Harusnya yang diubah itu adalah topinya, yaitu adat kebiasaan itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan syariat Islam. Kebanyakan sekarang kita itu lebih mengagungkan kepada tadi kearifan lokal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini kita takut nih dikatakan oleh Allah
menjadi tadi sumum bukmun umyun. Mereka itu tidak tuli, bisu, buta, karena memang kalau hati sudah tertutup itu sudah tuli, bisu, buta, mau bagaimana ilmu itu akan sampai kepada kita kalau memang semuanya sudah tertutupi oleh kotoran yang tadi yang namanya itu gitu. Itu mah rangkumannya semuanya aja. Mungkin itu. Mangga. Terima kasih Bu Lisma. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Ya, amin. Semoga kita tidak termasuk ke situ. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Amin. Silakan Pak Aruf atau Pak ini ada Pak siapa lagi ya? Pak Darmaji untuk menutup Pak Widi untuk menutup Pak Ariel. Silakan siapa yang mau? Musrif, boleh saya bukan mau menutup, mau tambahkan cerita. Oh, silakan Pak sedikit Widi. saja. Sangat welcome. Jadi kalau sekarang ini saya perhatikan ada narasi yang mengatakan bahwa adat istiadat itu mau diganti dengan agama import gitu Pak. Maksudnya Islam itu sebagai agama import dan juga mau mengubah adat istiadat. Dan ya itu kan kalau sudah banyak di medsos apa namanya merubah keyakinan setempat tadi itu entah karuhun, entah kepercayaan, entah apapun namanya atau adat istiadatnya itu dengan suatu agama import. Dan ini orang-orang ini memang anti gitu Pak, anti dengan agama import ini. Nah, ada juga yang mencampur adukan gitu kan. Jadi kayak seperti Islam abangan itu mencampur adukan agama import dengan adat istiadat setempat. Tapi betul Bu Lisma yang tadi dibilang yang diganti itu kepalanya, jadi disesuaikan dengan adat istiadatnya. Kurang lebih gitu Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi, terima kasih. Memang agak sulit sekarang ini ya. Jadi memang adat itu kan terbentuk, kebiasaan itu terbentuk dari sesuatu yang rutin terjadi. Dan itu pernah terjadi di bangsa kita nenek moyang. Tapi kemudian Allah menurunkan Al-Quran, memberikan petunjuk tidak mungkin sekaligus di seluruh permukaan bumi. Kebetulan diturunkan di Jazirah Arab. Bagi orang Indonesia disebut impor begitu kan Pak Widi ya. Sebetulnya itu adalah untuk kita dari Allah. Cuma kebetulan diturunkan aja Jazirah Arab. Nah kalau ada yang tidak cocok, kata Ibu Lisma tadi, itu yang namanya adat itu kan boleh berubah. Berubah saja, karena fungsi waktu lama kelamaan kita akan punya adat baru. Adat barunya yang cocok dengan perintah yang sudah diberikan oleh Allah kepada seluruh alam. Cuma kebetulan diturunkannya di Jazirah Arab. Jadi kalau mereka mengatakan itu impor, enggak juga kita bilang. Cuma kebetulan Allah menurunkannya, enggak kebetulan di Indonesia. Kalau kebetulan di Indonesia, kemudian nanti orang-orang bilang impor dari Indonesia, enggak mau juga mereka, kan gitu, susah nanti. Ya, itu ya Pak Widi, mudah-mudahan lah. Terima kasih, nanti tolong disampaikan kepada teman-teman untuk menjawabnya gitu aja. Bahwa Allah menurun kebetulan di Jazirah Arab. Yang sebetulnya untuk seluruh manusia, termasuk kita. Bahwa sebelumnya ada adat, iya. Tapi adat itu berubah. Karena adat itu kumpulan kebiasaan. Nah kebiasaannya dirubah, nanti adatnya berubah juga ke depan. Begitu. Terima kasih Pak Widi tambahannya. Terima kasih Bu Isma. Terima kasih Pak Fauji hari ini. Teh Nungki, mangga silakan kalau mau ditutup.